Nah, baik, yang ada di Google Meet dan di YouTube pada pagi hari ini, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan apa? Me, bentar, tadi apa tadi? Tadi ada fasilitas untuk mute semua, oh bisukan semua. Saya akan membisukan semua ya Bapak Ibu, agar tidak mengganggu yang lain kalau tidak sengaja meng-unmute mic-nya. Baik, ini saya sambil meng-approve ini. Baik, Bapak Ibu, saya sambil melihat materi. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang mindfulness secara umum ya. Saya kira Bapak Ibu sudah ini ya, sudah paham dengan mindfulness. Kalau belum, mohon dicatat ya, mohon dicatat, nanti setelah ini kita diskusi lagi, diskusi tentang mindfulness ya, yang kemarin yang kita bahas kemarin ya. Jadi intinya bahwa mindfulness itu bagaimana kita menyadari, menerima ya, tidak menjudgment, menerima, menyadari, menerima saat ini dan di sini ya. Ini di sebenarnya juga filosofi Jawa itu ada yang namanya saiki neng kene aku gelem. Nah, paham nggak bahasa Jawanya Bapak Ibu? Saiki itu di sini, saiki itu sekarang, nang kene itu di sini. Aku gelem itu berarti ya aku mau, maksudnya aku tidak menolak atau aku menerima. Nah, itu filosofi Jawa. Itu Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya, Ki Ageng Suryo Mentaram itu kalau ya termasuk inilah filosof ya. Kalau Islam atau tidak saya kurang begitu yakin, karena saya lihat tidak ada ininya. Tapi kalau filosof atau orang kejawen, nah itu ya ini bahaya. Ya ternyata di dalam kajian-kajian psikologi yang sekarang sedang tren juga tentang mindfulness. Bahkan pengembangan terapi itu dan coach ya, coaching. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar coaching ya di perusahaan-perusahaan, itu intinya dua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau memberikan coach ya, tahu kuncinya coach itu dua. Apa? Menyadarkan dan memberi apa? Menyadarkan, bertanya dan menyadarkan. Pokoknya menyadarkan gitu aja lah. Jadi coach itu hanya menyadarkan. Nah, ini semuanya akan kembali kepada satu bentuk kesadaran Bapak Ibu. Baik, saya akan share tentang materi pada pagi hari ini yang mungkin Bapak Ibu juga sudah download ya. Siaran, bentar. Sebentar Bapak Ibu, saya ada bentar. Oh iya. Maaf. Tanya harganya kalau 100 Bang. Baik, kita lanjutkan. Ya, namanya dari rumah ya Bapak Ibu. Bisa disambil ini dari itu. Baik, saya akan share slide-nya. Ya. Oke. Ya. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya. Nah,
Baik Bapak Ibu, kalau kemarin kita tentang mindfulness, sekarang mindfulness Islam. Ya, mindfulness Islam. Jadi kita mau melihat sebenarnya apa sih perbedaan antara mindfulness dan mindfulness Islam? Ya, tentunya beda. Sangat beda Bapak Ibu. Meskipun ada hal yang sama. Ya, ada hal yang sama. Ya, dan perbedaan ini tidak ada di mindfulness Buddha, tidak ada di mindfulness psikologi ya, yang dikembangkan di barat sana, yang di Amerika, di Eropa, sangat berbeda. Dan Islam ini khusus, ya, Islam ini khusus. Dan ternyata setelah saya kaji lebih apa? Lebih tinggi itu ya, lebih tinggi. Ya, baik. Dalam hadis Rasulullah SAW, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tak dapat, ini kan sebenarnya kesadaran Bapak Ibu. Coba kalau hadis Rasulullah ini seolah-olah atau seakan-akan, itu kan berarti bukan menggunakan mata. Ya, kan? Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan, berarti bukan pakai mata. Pakainya apa? Kesadaran. Ya, kalau mau kita persingkat begini, hendaklah kamu menyembah Allah dengan menyadarinya. Nah, atau jika kita tidak mampu, maka sadarilah bahwa Allah itu sedang menyaksikan kamu. Nah, itu kalau pakai bahasa yang ini ya, bahasa sekarang, pakai bahasa mindfulness. Ya, pakai bahasa mindfulness. Jadi penerjemahannya itu lebih ke hendaklah kamu menyembah Allah dengan menyadarinya. Nah, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Menyadari itu kan melihat. Ya kan, menyadari itu kan melihat, ya. Baik. Kemudian kalau kamu tidak mampu menyadari Allah, sadarilah bahwa Allah itu menyaksikan kamu. Bahasa mindfulness. Bahasa mindfulness ini agak aneh, tapi sebenarnya lebih mudah Bapak Ibu untuk di apa ya? Dinalar ya, di logika itu lebih mudah. Sebenarnya hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Itu sebenarnya lebih sulit ya. Tapi kalau hendaklah kamu menyembah Allah dengan menyadari Allah. Nah, dan jika engkau tidak dapat menyadari Allah, maka sadarilah bahwa Allah itu menyaksikan engkau. Nah, itu ketika kita beribadah. Sehingga sebenarnya mindfulness ini jika kita latih betul bisa meningkatkan ibadah kita. Karena kunci ibadah itu di sini, sembahlah Allah. Nah, kalimatnya adalah sembahlah Allah. Kuncinya apa? Cara menyembah. Kalau kamu tidak bisa menyadari Allah, sadarilah bahwa Allah itu menyaksikan engkau. Ini kalau dipakai ketika kita Allahu Akbar, gitu, dengan kesadaran itu nanti sholatnya akan berbeda Bapak Ibu. Nah, ya, iya. Nah, kalau masuk kelas terlambat ya begini Pak. Itu kalau di kelas itu sudah saya kunci ini, berhubung ini kelasnya kelas umum ya Bapak Ibu. Nah, baik, tidak apa-apa. Cuma saya harus bolak-balik keluar dari presentasi. Nah, saya presentasikan lagi. Kita lanjutkan. Share. Nah. Oke. Nah, Bapak Ibu, di mana letak
mindfulness Islam itu, kalau Bapak Ibu lihat di presentasi ini, letak mindfulness Islam itu di ihsan. Ya, ihsan. Iman. Iman itu ya mindful tapi belum baru objek mindfulnya apa, ya, harus beriman kepada Allah. Tapi kalau ihsan ini sudah terlibat dalam satu aktivitas. Nah, Islam itu adalah penerapan daripada iman dan ihsan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, iman dulu, ihsan itu baru Islam gitu. Sebenarnya gitu ya, tapi kadang-kadang kita justru Islam dulu, iman baru ihsan. Sebenarnya iman dulu kalau urutannya, cuma kalau dalam proses pembelajaran ya kita sholat dulu lah, ihsan nggak ihsan pokoknya sholat. Nah sekarang kan kita sudah sholat berpuluh-puluh tahun, ya mosok nggak ihsan gitu kan. Nah Pak Ibu, ini ihsan ya, sadar Allah dalam kehidupan itu adalah ihsan ini. Nah kemudian ihsan ya, ihsan pada kalau kita hubungkan dengan mindfulness itu ada satu ahli yang merangkum gitu ya. Kalau kemarin kan awareness, non-judgmental, dan satunya moment by moment, dari waktu ke waktu. Nah sekarang ada lagi yang awareness, acceptance, dan current moment. Nah sama sebenarnya antara non-judgmental dengan acceptance itu sama. Tidak menilai, kalau orang menilai itu berarti tidak terima. Tapi kalau kalau menerima tapi pasti tidak menilai. Karena sudah diterima, sudah. Berarti tidak ada penilaian, sudah gitu. Nah, makanya kita mencoba, karena konsep menerima ini dalam Islam juga sangat kuat ya. Kita diperintahkan tasbih. Artinya kita harus menerima, harus acceptance. Maka buku mindfulness Zikir Nafas yang sudah ada di tangan Bapak Ibu itu sebenarnya buku T1 Bapak Ibu, buku acceptance. Ya, karena permasalahan umat ini Bapak Ibu, permasalahan teman-teman yang sudah belajar Zikir Nafas atau bahkan yang belum, itu ya maaf, hampir 90-95% itu mengatakan menerima itu berat. Menerima itu susah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Menerima itu berat. Menerima itu susah. Nah, ini jadi problem gitu. Karena kalau zikir nafas cuma zikir nafas, ketika dapat masalah nggak bisa nerima ya. Terus di mana letak manfaat zikir nafasnya gitu. Nah, ini kita mengaplikasikan zikir nafas dengan menerima. Baik. Nah, buku yang Bapak Ibu pegang saat ini itu adalah cara menerima. Maka latihan-latihannya kan abaikan gigitan nyamuk, ya kan? Abaikan sensasi. Itu sebenarnya bahasa-bahasa untuk menggiring kita agar tidak menilai, agar menerima, ya digigit ya diterima gitu. Karena nanti aplikasi DN ini adalah ke kehidupan. Maka sebenarnya ihsan ini saya beri panah itu nanti letaknya di acceptance ini Bapak Ibu. Ini yang paling mendasar adalah acceptance. Kalau orang acceptance itu pasti aware. Kalau tidak aware, tidak mungkin acceptance. Kemudian dia bisa menjalankan, kalau menjalankan sebuah amanah, menjalankan sebuah pekerjaan atau menyelesaikan satu masalah, kalau dia menerima gitu. Jadi awareness, acceptance, baru setelah itu do it, melakukan. Ya, baik. Ini jadi buku ini mengajarkan kepada kita semua, memberikan sebuah pesan nerima. Maka kalau baca buku isinya suruh nerima, mungkin bosan Bapak Ibu ya. Nerima saat ini dan di sini, menerima saat ini dan di sini, menerima.
Ya, ada satu konsep tentang eh, apa the power of repetition, pengulangan. Nah, Bapak Ibu baca itu, Bapak akan menemukan sebuah kata kunci dari buku itu. Kata kuncinya apa? Nerima. Dan itu masuk berulang-ulang. Semakin Bapak Ibu baca, maka semakin nancep. Semakin Bapak Ibu baca ulang lagi, semakin nancep. Nah, itu harapan saya, sehingga buku itu bisa membuat Bapak Ibu lebih mudah menerima. Iya. Baik. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nanti habis ini diskusi, baik nanti diskusinya akan saya jawab melalui apa? Yang bukan. Saya menjawab yang ada di YouTube maupun yang Bapak Ibu sampaikan di Google Meet. Baik. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang tentang mindfulness ini akan lebih dekat dengan rukun iman yang keenam, Bapak Ibu. Ya, rukun iman yang keenam ini apa? Tentang kodok dan qadar, betul nggak, Bapak Ibu? Dulu saya pernah diajarkan guru saya begini. Rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama. Orang bisa menerima. Rukun iman yang kedua, orang bisa menerima. Ya, iman kepada Allah, oke, terima. Iman kepada malaikat, ya, oke, bisa. Iman kepada kitab-kitab Allah, ya, oke. Iman kepada Nabi dan Rasul, ya, oke. Iman kepada hari akhir, ya, oke. Setelah beriman kepada qadar dan qadar, ini yang masih berat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak hanya beriman, tapi harus menerima gitu. Kalau misalnya sekarang, ya, kondisi sekarang inilah ya, kondisi pandemi, ekonomi yang berpengaruh ke keluarga, berpengaruh ke mana-mana, itu kita bisa nerima apa tidak? Nah, ini ketika dikir nafas gitu, ya ada sensasi dan tidak ada sensasi, kita bisa menerima tidak? Ketika Allah mentakdirkan pikiran kita kemana-mana, ketika bisa menerima apa tidak? Ketika perasaan kita galau, bisa menerima tidak? Loh, menerima dan galau itu berbeda loh. Kadang-kadang kita kalau galau itu berarti kita tidak menerima. Oh ya, kamu tidak terima berarti. Padahal yang namanya galau itu bisa kita terima. Namanya pikiran ruwet, pikiran yang ya overthinking, itu bisa kita terima. Nah, itu karena ini takdir. Ini takdir. Di sekitar kita takdir. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Antara kodok dan qadar ini yang harus kita latih. Maka kita berlatih mindfulness. Ya, mindfulness. Karena ini ya rukun iman yang keenam ini yang paling akhir tapi juga paling berat. Karena masuk dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Masuk dalam kehidupan kita. Ya, masuk dalam kehidupan kita. Nah, baik Bapak Ibu. Di slide ya, di materi yang sudah saya sharekan ke Bapak Ibu, kita menerima nggak keputusan Allah? Keputusan Allah nerima nggak ini? Kiriman bukunya lama, nggak sampai-sampai. Singapura baru kemarin nyampe, tapi Malaysia mudah-mudahan hari ini. Lama gitu. Ini sederhana. Nah, kemudian qadar, aturan ketetapan Allah. Yang namanya corona itu udah ketetapan, Pak. Entah itu dibuat manusia, konspirasi, jangan terpatok pada itu. Ini adalah ketetapan Allah gitu. Karena kesalahan manusia atau apalah itu, munculnya virus, itu adalah ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah ini harus kita terima. Harus kita terima. Kita sedang sakit, kita terima. Nah, Bapak Ibu,
ternyata menerima qada dan qadar ini menjadi sebuah poin khusus bagi kita. Ya. Ada ajaibnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini ya cermati ya. Ternyata menerima itu harus sampai titik nol, harus sampai ujung. Ya, ujungnya mana? Kadang-kadang ujungnya nol misalnya, kita baru sampai 5 aja sudah nyerah. Yang 4, 5, 4, 3, 2, 1 ke sana nggak diterima. Padahal kita harus sampai nol padahal. Harus sampai ujung gitu, sampai ujung itu harus kita terima. Ketika kita di titik nol, disitulah pertolongan Allah turun. Tapi kalau belum nol, belum. Jadi kalau kenapa saya nggak ditolong sama Allah? Karena belum nol. Betul nggak Bapak Ibu? Contoh begini, ini maaf ya Bapak Ibu, saya menyontohkan hal yang agak, tapi karena agar mudah dipahami gitu. Ini maaf. Bapak Ibu, ya maaf, pernah sembelit ya Bapak Ibu? Kesulitan mengeluarkan BAB di toilet. Mungkin karena kurang serat atau apa gitu. Iya. Ketika duduk sudah berpuluh-puluh menit dan sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan tidak keluar. Coba, itu orang seperti itu nerima apa enggak? Nerima apa enggak? Enggak nerima. Yang terjadi apa? Semakin enggak nerima semakin sulit. Betul enggak? Nah, bagaimana agar? Nah, Bapak Ibu, coba terima. Kalau memang tidak keluar, terima sampai ujung, sampai titik nol. Nanti yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi itu akan terjadi pergerakan otot di sekitar anus. Ya, ajaib kan pertolongan Allah. Terjadi pergerakan-pergerakan yang akan mendorong kotoran itu untuk keluar. Ketika kita terima pada sampai titik nol, sudah nggak ada usaha lagi, sudah pasrah kepada Allah, diterima. Itu sampai titik nol, sampai ujung diterima. Ya ujung ya ini, ujung itu maksudnya sampai kepada mampetnya di mana saya terima. Buntutnya di mana, buntunya di mana saya terima. Itu nanti terjadi pergerakan otot. Keluar. itu sederhananya. Contoh sederhana begitu menerima. Dan saya kira itu banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menerima sehingga solusi itu selesai. Masalah itu selesai. Kita akan sujud sama rukuk toh, Bu. Bapak Ibu ya, tadi salah ya. Sujud sama rukuk. Itu kan posisi yang paling nggak enak. Betul nggak? Apalagi rukuk, Bapak Ibu. Nah, coba diterima Bapak Ibu. Wah, itu menyehatkan ternyata. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah. Kita lanjutkan slide berikutnya ya. Jadi qada dan qadarnya harus kita terima betul-betul. Kita latihan. Saya pun juga latihan. Apapun ya, nggak ada ini. Bukan harusnya. Bukan seandainya. Ya sudah seperti itulah gitu. Ini kehendak Allah, ini kemarin kehendak Allah ini ya takdir tadi Bapak Ibu. Ini kita harus aware, sadar dengan takdir Allah. Maksudnya gini, misalnya nih pikiran kita ruwet, pikiran kita kacau, pikiran kita galau ya, perasaan galau. Kita harus aware, kita harus sadar. Oke, saya galau. Oke, pikiran saya overthinking. Ya, oke. Perasaan saya sedang sedih. Oh iya, sedih. Itu namanya aware. Ya, namanya aware. Kemudian langkah selanjutnya setelah aware itu acceptance. Nerima. Oh iya. Nerima karena apa? Itu perbuatan Allah. Sadar bahwa ini perbuatan Allah.
sadar bahwa yang membuat ruwet pikiran itu adalah perbuatan Allah, menerima bahwa yang membuat ruwet pikiran itu adalah perbuatan Allah. Oke? Baik, paham ya Bapak Ibu? Ini latihan mindfulness. Jadi ini kok nggak seperti biasanya saya ya Pak. Biasanya kalau pikiran ruwet ya ikut ruwet. Pikiran perasaan galau ya ikut galau. Nah, sekarang kita latih, kita sadari pikiran saya, kita sadari perasaan saya. Nah, kita terima pikiran dan perasaan tadi. Awareness and acceptance. Aware dan accept. Sadar dan menerima. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini ternyata di sini sudah ada. Ya, jadi ini harus kita terima foto dan kodanya Allah ini. Awareness, acceptance dan current di dalam current moment ini. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ya, ketika Bapak Ibu DN, misalnya begini DN ya, Bapak Ibu. Oke, relax, santai ini. Kemudian pertama kita terima nafas kita. Kita sadari nafasnya yang keluar masuk. Masuk, keluar, masuk. Kemudian kita terima. Ketika nafas masuk kita terima, ketika nafas keluar kita terima, kita sadari bahwa itu adalah perbuatan Allah. Nah, kemudian setelah beberapa saat pikiran ya yang nggak kita pikirkan masuk plung gitu. Kita skip. Saya ke masa lalu. Oke, saya terima. Oh, perasaan saya jengkel. Oh iya, perasaan saya jengkel. Diterima. Itu mindful. Jadi DN itu sebenarnya itu Bapak Ibu, bukan mengosongkan pikiran, bukan terus berada di awang-awang gitu ya. Jadi kita mindful itu menerima pikiran, perasaan. Atau sekarang ini ketika saya mindfulness pikir nafas, kemudian suara orang lewat, ada suara ini, suara datang, ya saya terima. Oh iya, ada suara orang lewat. Oh, ada suara burung. Oh iya, oh telinga saya mendengar. Oh iya, ini pikiran saya mikir, terima terus sambil menyadari bahwa itu adalah perbuatan Allah. Itu namanya mindful, bukan mengosongkan pikiran. Ya, bukan mengosongkan pikiran, bukan menenangkan ya Bapak Ibu. Bukan menenangkan pikiran dan perasaan. Ingat Bapak Ibu. Ya. Kenapa tidak mencari ketenangan? Karena yang terjadi apa? Ketika duduk dikir napas yang terjadi plung. Ini saya duduk dikir napas kok tambah ruwet gini. Bikin napas itu menyadari yang ruwet itu. Ketika kita terganggu dengan yang ruwet, bikin nafasnya gagal. Ketika kita menerima pikiran kita yang ruwet, maka bikin nafasnya berhasil. Mindful. Nah itu. Oke. Baik. Sekarang slide selanjutnya Bapak Ibu. Karena dasar-dasar ini juga harus dipahami Bapak Ibu dalam bikin napas. Ya. Karena kalau nggak tahu ini kemana sih arahnya bikin napas, cari ketenangan ya nggak tenang. Cari sensasi ya nggak dapat sensasi. Dekat ke Allah ya nggak paham dekat apa enggak. Ya, kuncinya satu Bapak Ibu. Jadi begini. Apa sih yang dimaksud dengan ketenangan? Bapak ingin tenang apa? Bapak ingin tenang pikiran, tenang perasaan, atau Bapak ingin tenang jiwanya? Bapak Ibu. Tenang pikiran, perasaan. Ya, apa bedanya dengan orang-orang meditasi, Bu? Yang kita cari adalah ketenangan jiwa. Ya kan? Nah, ketenangan jiwa itu adalah jiwa yang tidak terombang-ambing oleh pikiran. Jiwa yang tidak terombang-ambing oleh perasaan. Kalau jiwa itu duduk diam menyaksikan, menyadari Allah yang sedang menggerakkan pikiran, menggerakkan perasaan,
maka jiwa itu tenang. Dan itulah yang akan dipanggil Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli ibadi. Jadi kita gunakan untuk beribadah. Fadkhuli jannati, dan kamu masuk surga. Ya itulah surga, Bapak Ibu. Nggak usah menunggu nanti. Kelamaan. Ya enggak? Jadi kita menyaksikan gini, menyaksikan pikiran kita, perasaan kita. Allah sedang memperlakukan apa, kan jadi tenang kita, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi tenang. Ya itulah. Nah, ibadah pun kita masuk dengan menggunakan cara mindful. Sholat dengan mindfulness, zikir nafas dengan mindfulness, bersolawat dengan mindfulness. Nah, itu Fadkhuli ibadi. Setelah itu kita lalui Fadkhuli jannati. Kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang bagaimana sih menyadari perbuatan Allah itu, karena memang mindful itu sebenarnya tauhid af'al, tauhidul af'al. Ini ada gambar sperma ya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini yang aneh itu kan sekian juta sperma kok ya tahu ada sel telur ya Bapak Ibu. Itu aneh loh Bapak Ibu. Sel sperma ini itu bisa berbondong-bondong itu menuju sel telur, padahal nggak tahu mana sel telurnya itu, dan nggak ada training gitu ya. Masa ada sperma sebelum keluar itu di training dulu, dilatih, diberitahu ciri-ciri sel sperma? Nggak ada. Tapi kok tahu bisa menuju semua ke situ. Dan anehnya setelah tahu gitu ya, setelah menembus sel telur, bukan sel telur, itu ekornya tuh bisa diputus sama spermanya ini. Kok ya tahu gitu loh. Ini sudah masuk ke sel telur, ekor harus putus. Kalau ekor itu nggak putus Bapak Ibu, sel telur itu bisa pecah. Kenapa? Karena gerakan sperma itu kan kloget itu kayak ekor ular itu bisa memecah, merusak sel telur. Kok ketika masuk itu kan nggak ada kursusnya, tapi kok tahu gitu, tapi kok bisa gitu. Nah, inilah perbuatan Allah. Nah Bapak Ibu, saya mengilustrasikan ini ya, agar kita mudah memahami. Ini adalah hal yang terkecil. Semua alam semesta itu semua begitu semua atas pergerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya kita itu hanya menyaksikan saja gitu. Kalau kita sadar betul tuh kayak tadi kita tuh mimpi gitu loh. Mimpi itu bisa nggak merubah hal yang dimimpikan? Kan nggak bisa. Cuma orang mimpi kan nggak sadar. Tapi kalau kita mimpi tapi sadar gitu. Nah, kalau hidup nggak sadar berarti hidup dalam mimpi. Ayo. Nah, ini slide yang berikutnya ini menyadari zat, sifat, dan af'al. Ini ada panah-panahnya Bapak Ibu bisa lihat. Titiknya kalau dalam Asmaul Husna itu titiknya itu kan huwa Allah. Huwallahu ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sebenarnya kita zikir nafas ini Bapak Ibu, itu adalah zikir yang poin yang ini yang paling utama, saripatinya, zatnya. Kita zikir zatnya apa? Huwa Allah, dia Allah. Itu biasanya kalau di lingkaran di sini kan ada di titik paling gitu, paling tengah itu kan. Nah, setelah zat itu punya sifat Bapak Ibu. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Sifatnya Malik, sifatnya ilm. Banyak sekali, 99 sifat. Nah, kita harus sadar sifat Allah itu Bapak Ibu. Karena dari zat ini punya sifat. Nah, sifat inilah yang akan menelurkan. Sifat inilah yang akan memunculkan perbuatan Allah.
Ya, perbuatan Allah itu karena ada sifat Allah. Nah, sifat Allah itu karena ada zatnya. Bisa nggak dipisah-pisah antara zat, sifat, af'al? Ya nggak bisa. Misalnya ini ya, maaf. Nih misalnya ini. Ini kopi misalnya. Atau inilah. Tutupnya inilah. Misalnya ini. Ini bendanya adalah plastik. Betul nggak? Plastik punya sifatnya nggak? Ini bentuk seperti ini. Oh ya, lingkaran. Warnanya hijau, gitu kan. Warna itu kan sifat. Zat sama sifat bisa dipisah nggak nih? Antara plastik dan warna bisa dipisah nggak? Nggak bisa. Masa plastiknya di sini, warnanya di sini, kan nggak mungkin. Perbuatannya juga di sini. Cukup tutup ya, ini yang untuk tutup gitu. Nah Allah pun sama, antara zat, sifat, apa itu nggak bisa dipisah-pisah. Zatnya di atas arus sana, di tinggi, perbuatannya di sini, di bumi, oh enggak. Zat Allah ya di sini, sifat Allah ya di sini, perbuatan Allah ya di sini. Nah, mungkin ada berbeda, tapi ya mosok perbuatannya di sini, perbuatannya di sini, zatnya di sana, ya nggak mungkin, nggak logis toh itu. Zatnya di sini, sifatnya di sini, perbuatan juga di sini. Nah, maka inilah yang harus kita sadari Bapak Ibu. Kita sadar zat Allah, sadar sifat, maka kita mengulang-ulang sifat-sifat Allah. Hafal dengan sifat-sifat Allah. Itu tidak hanya hafal aja, disadari sifatnya, kemudian perbuatannya itu juga. Nah, karena itu akan memudahkan kita untuk mindful. Nah, ya Bapak Ibu. Kenapa ini kita harus mindful Bapak Ibu? Di surat Ibrahim ayat 10, Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai akal. Loh, akal aja nggak bisa. Allah tidak pernah memerintahkan kita berbicara di mana akal tidak sampai enggak. Dalam hal kepercayaan. Berarti kan begini. Allah tidak kita untuk menggunakan pikiran kita, tapi menggunakan kesadaran kita. Aja Allah mau kalau kita ini ya artikan secara mindful. Sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah. Terus kenapa zat Allah itu terus disampaikan oleh Allah, tapi tidak boleh dipikir? Berarti pakai apa? Pakai kesadaran. Menyadari zat Allah. Sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah. Tapi kenapa disampaikan tentang zat Allah? Jadi tidak menggunakan akal pikiran. Tidak menggunakan ini, tapi menggunakan kesadaran. Nah, dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Jadi tadi zat, sifat, ya, zat, ya, baik Bapak Ibu. Masya Allah, sudah berapa ini saya? Hampir 50 menit. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang saya buka Bapak Ibu untuk diskusinya, silahkan. Ya, saya akan sebelum. Oh ya, Pak Ade, Pak Ade silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota dan Kotar. Ya. Betul Pak.
Iya. Mm-mm. Iya. Iya. Iya, Pak. Iya. 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 Iya, Pak. Iya. Waalaikumsalam, Pak Ade. Terima kasih. Betul loh, Pak Ade. Jadi masalah menerima itu kita positioning, Bapak Ibu. Kalau kita ada di tanggal 5, sedangkan posisi kalau kita ingin di tanggal 5, padahal posisi kita di tanggal 2, maka wong kita nyatanya di tanggal 2 tapi kita inginnya di tanggal 5, itu menerima sah. Kalau ingin tidak susah dan tidak usah nerima, ya beradalah di tanggal 2. Ya kan, Pak? Kalau dari tanggal 2 apa yang diterima, Bapak Ibu? Ada nggak yang diterima? Ya nggak ada. Kalau masih di tanggal 5, keinginannya masih di tanggal 5, ya kita nerimanya ya susah. Lawang kamu inginnya di tanggal 5 padahal kamu di tanggal 2. Makanya positioning kita apa? Saya ini sadar saya di tanggal berapa sih saya ini? Oke, saya di tanggal 2 ya. Oke, saya tanggal 2. Saya turun tanggal 2. Kalau sudah seperti itu, positioning sudah pasti acceptance sudah. Nah, itu. Nah, setelah itu baru nanti kita, makanya kalau saya menyarankan, kalau kita sakit, jangan pengen sembuh sebelum bisa menerima, sebelum posisinya betul. Kadang seringkali kita sakit, doanya pengen sembuh, padahal posisinya masih pengennya sembuh. Harusnya jangan pengen sembuh dulu, dinolongkan dulu, setelah itu baru minta sama Allah. Jadi mintanya itu kalau sudah nerima. Makanya kemarin kan we can change, kita dapat merubah sesuatu yang kita terima. Dan kita tidak bisa merubah apa-apa yang belum kita terima. Oke, terima kasih Pak Ade. Oh ya, untuk halaman 60, betul. Jadi sadari dan berserah, sadari dan terima. Aware, kemudian accept. Nah, itu kunci. Ya, baik. Ada pertanyaan di chat ya. Bapak Ibu silahkan kalau mau bertanya boleh. Saya baca yang pertanyaan. Assalamualaikum, maaf bertanya. Ketika menyadari Allah, bagaimana pikiran kita? Apakah untuk bisa MF harus melalui DN, mindful ya? Oh tidak. Kita bisa mindful dengan cara apapun. Tidak hanya itu kan dengan zikir nafas, kita bisa mindful dengan sholat, kita bisa mindful dengan sedekah, kita bisa mindful dengan apapun. Kemudian bagaimana dengan pikiran? Ya nggak bagaimana-bagaimana. Pikiran mau ruwet, pikiran mau kosong, pikiran mau isi, pikiran mau jembalitan itu, pikiran mau ke sana kemari, terserah. Karena mindful tidak ngurusi pikiran, gitu. Ya, Pak Jejen. Jadi mindful itu ada. Iya Pak Jejen. Oke Pak Jejen. Baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan. Ini saya jawab yang di YouTube. Assalamualaikum. Oke. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Pertanyaan, ada enggak pertanyaan? Yang berat itu bukan menerimanya, tapi baik lagi ke iman dan percaya.
Kalau di end terus tapi tidak diaplikasikan ya tentu berat untuk menerima ya. Tadi positioning tadi ya. Oke, alhamdulillah. Baik, ya terima kasih yang sudah hadir. Maaf kalau YouTube-nya terputus, putus ya, sempat putus-putus ya, inilah sinyal ya. Baik, Bapak Ibu yang ada di ini Google Meet, ini ada Pak Sulaiman, Pak Osman. Saya baca ya. Sadaran tertinggi adalah sadar Allah, menerima ketentuan Allah, takdir afal Allah. Afal Allah tidak terpisah dengan sifat Allah dan zat Allah. Zat sifat nama afal tidak terpisah dalam kesadaran. Dalam proses berpikir terpisah. Ada tahapan tanda kita menerima, ada rasa syukur terpenuhi dengan sabar, sabar terpenuhi dengan iman. Iman terpenuhi dengan ihsan. Bila sudah ihsan, Allah beri tanda dan kerjakan. Itulah perintah Allah. ATP tinggal tunggu hasilnya. Wah, ini kesimpulan ini. Ya, Prof ya. Kesimpulan. Terima kasih Prof Osman dari Malaysia. Baik. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada 28. Ya. Bukunya sudah diterima semua? Ada yang belum? Sudah. Oke. Sudah khatam? Ya, Pak Ari. Ya. Ya. Itu positive thinking ya Pak ya. Ya. Kemarin saya sampaikan ternyata untuk ini dalam terapi psikologi, terapi behavior itu pertama memang begitu Pak. Kita harus mempositifkan kejadian-kejadian itu. Oh, hilang 10 juta. Untung tidak 20 juta. Nah, misalnya gitu. Itu kan ini sudah mau negatif jadi positif gitu kan. Ya. Kemudian gelombang kedua ya, dalam mengatasi rasa kehilangan. Itu kan kehilangan ya Pak ya. Kehilangan 10 juta. Untung nggak 20 juta. Nah, berarti kan di sini sudah tenang dulu. Ada cara dengan meditasi, mengosongkan pikiran, menenangkan diri. Nah, rasa kehilangan dengan relaksasi, meditasi, gitu, jadi tenang. Nah, sekarang ini mindful, Pak. Misalnya hilang 10 juta, apa yang terjadi dalam pikiran kita? Kalau kita kehilangan 10 juta. Wah, pikiran ini berpikir, tadi seandainya gini, tapi coba tadi begini, coba tadi tidak begini. Itu diterima, Pak. Misalnya terus kita kecewa, kehilangan, 10 juta banyak sekali. Oh, perasaan saya sedang kecewa. Perasaan saya sedang rasa kehilangan. Oke, ya. Jadi diterima. Rasa kehilangan diterima, pikiran kehilangan juga diterima. Nah, itu mindful. Jadi berbeda ya, Pak ya. Nah, gitu Pak Aryawan. Sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu. Ya. Bisa dipahami tadi apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah ya, mudah, simple, insya Allah tinggal kita latih. Ya, karena saya kira mindfulness sebuah skill, keterampilan. Semakin kita latih akan semakin terampil gitu. Semakin mindful. Ya. Baik Bapak Ibu. Besok insya Allah kita masih ada materi tentang mindfulness zikir nafas. Kita lebih ke praktikal, lebih ke cara ya.
cara. Kalau ini kan kemarin dan sekarang masih sangat general, tapi ya dasar gitu kan. Kalau kita bikin nafas tidak paham ini, nanti bosan bikin nafasnya. Terus nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah bergabung di Google Meet dan yang di Facebook, di YouTube juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Dan kelas saya tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.